Bab 2758. Hancurkan hidup dengan hati. Jelas, wanita bergaun putih ingin mengorbankan dirinya. Pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti wanita bergaun putih. Domain pedang. Saat pedang domain menyelimuti wanita bergaun putih, kobaran api di sekitar wanita bergaun putih padam. Warrior yang menarik wanita bergaun putih ke sisinya. Dia melirik wanita bergaun putih dan berkata, "Aku mengatakan bahwa aku warrior yang tidak ingin ada yang berkorban untukku." Wanita bergaun putih menatap langsung ke warrior yang dan berkata, "Kita mati bersama." Warrior yang menyeringai, "Aku tidak ingin mati, tetapi jika aku harus mati, aku tidak bisa menahannya." Meskipun dia tersenyum, air mata sudah mengalir dari sudut matanya. Sepanjang jalan, terlalu banyak orang menghilang. Ketiga kakak istana alam baka, Blood Girl, Woody Yang, Pak Tuamu. Ada juga yang berkorban tubuh utama untuknya seperti Yana. Masih banyak orang di ingatanku. Mati. Tidak ada yang ingin mati, tetapi dia tidak ingin menukar nyawa orang lain dengan kesempatan untuk hidup. Warrior yang menoleh untuk melihat Yan Joyan dan yang lainnya yang telah mengelilinginya. Meskipun aku bisa menjalani perjalanan ini, hatiku tidak akan pernah tenang. Aku, warrior yang tidak ingin menjadi tak terkalahkan di ilmu pedang, tetapi ingin hati nurani yang bersih. Gong. Pada saat ini, di tangan warrior yang, leluhur pedang bergetar hebat, dan suara pedang merobek ruang kosong pemecah langit dan terbang langsung ke langit. Seluruh tubuh warrior yang, jiwa pedang dan niat membunuh melonjak liar, dan napasnya juga melonjak liar pada saat ini. Tidak jauh, setelah Yan Joyan terdiam sejenak, dia berbisik, "Alam semesta tiga dimensi, banyak sekali talenta yang muncul." Orang misterius mengangguk kecil, kunci hidup dan mati, menguji hati orang dan menguji Hayden. Di suatu tempat di atas awan, di depan papan catur, wanita itu tiba-tiba melihat ke kanan bawah. Sesaat terdiam, sudut mulutnya sedikit terangkat, hati nurani yang bersih, mengungkapkan hasil nyata ilmu pedang, mengungkapkan makna, kemurnian. Semuanya dibuat dengan hati. Hancurkan hidup dengan hati. Seseorang berjuang untuk menyingkirkan belenggu ini. Alam semesta empat dimensi. Jiwa pedang dan niat membunuh warrior yang telah mencapai eksistensi yang sangat menakutkan, dan ditakuti di mata penguasa alam takdir di sekitar mereka. Warrior yang memang sudah menjadi pedang fana, tapi sekarang dia jelas-jelas naik pangkat lagi. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bisa mengambil pedang warrior yang kecuali wanita bergaun putih, Yan Joyan dan orang misterius. Warrior yang menatap langit, untuk sesaat hening, dia mengambil kembali pandangannya dan menatap Yan Joyan tidak jauh, 1 lawan 1. Perang. Saat ini, warrior yang telah melupakan hidup dan mati dan hanya ingin bertarung. Yan Joyan menggelengkan kepalanya, "Aku bukan takut padamu, tapi tidak ada artinya bertarung denganmu saat ini." Kemudian dia menatap orang misterius itu dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Orang misterius mengangguk, "Tentu saja bunuh." Suara itu jatuh, dan orang misterius itu menghilang di tempatnya. Di kejauhan, warrior yang tiba-tiba menerima pukulan tajam di depannya dengan pedang di tangannya. Pedang ini menambah kekuatan domain pedang dan konsepsi niat. Bang! Dalam sekejap, ruang dalam jarak ribuan kaki di sekitar pusat warrior yang runtuh dan musnah. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di domain pedang. Cahaya pedang. Namun, saat orang misterius dan Yan Joyan menembak bersama, cahaya pedang menghilang dalam sekejap. Namun, pada saat ini, warrior yang telah mundur puluhan ribu kaki dengan wanita bergaun putih. Yan Joyan mencibir, "Mau pergi? Mimpi."
Suara itu jatuh, dan dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menariknya. Di kejauhan, puluhan ribu kaki jauhnya, sebuah tombak tiba-tiba muncul di depan warrior yang dan wanita bergaun putih. Warrior yang mengangkat tangannya sebagai pedang. Bang! Tombak itu meledak dalam sekejap. Tetapi pada saat itu, Yan Joyan dan orang misterius itu muncul di depannya pada saat yang bersamaan. Yan Joyan menggelengkan kepalanya, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Bukankah itu terlalu naif? Suara itu jatuh, dan tangannya terangkat. Dalam sekejap, tombak itu langsung menjadi seberkas cahaya hitam dan menembak ke arah warrior yang dan wanita bergaun putih. Wanita bergaun putih baru saja hendak bergerak, tetapi disuruh paksa ke pagoda Hongmeng oleh warrior Yang. Wanita itu sebelumnya melawan Yan Joyan dan orang misterius, dan memaksa pembakaran jiwa untuk menarik tubuhnya, masih merusak vitalitas dan tubuhnya. Sekarang jika dia terus bergerak dengan paksa, itu benar. Dirinya akan mati. Setelah mengirim wanita bergaun putih ke pagoda Hongmeng, warrior yang tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Bang! Pedang ini langsung memotong tombaknya, tetapi pada saat dia mengeluarkan pedangnya dan menebasnya, sebuah tangan hitam tiba-tiba tercetak di dadanya. Puff! Di mulut warrior yang, seteguk esensi darah langsung menyembur keluar, dan dia langsung terbang kembali ke jarak 10.000 kaki. Sebelum pria itu berhenti, sebuah tombak datang lagi dari Brody. Pada saat yang sama, lusinan aura kuat di sekitarnya menekannya seperti lusinan gunung. Apalagi domain pedang baru muncul, langsung rusak. Pada saat ini, warrior yang tahu bahwa itu mungkin benar-benar berakhir. Tidak ada yang berhasil. Kekuatan mutlak menggulung. Namun, prajurit yang masih tidak berniat patuh biarkan orang menangkap. Tepat saat dia hendak pembakaran jiwa, Yan Joyan dan orang misterius tiba-tiba berhenti. Mereka berbalik pada saat yang sama. Saat berikutnya, dua bayangan langsung mengenai mereka. Bang! Dengan suara dua ledakan, Yan Joyan dan orang misterius mundur dengan keras. Dua wajah yang familiar muncul di depan warrior Yang. Ini adalah Denski Ki dan Tako. Warrior yang menyeringai, lama tidak bertemu. Begitu suara itu jatuh, darah di sudut mulutnya mengalir keluar seperti air mancur. Langit tahu, dia baru saja menghadapi lusinan penguasa alam takdir. Tako melirik warrior Yang. Lalu dia berjalan ke arahnya dan menepuk bahunya, kerja bagus. Di masa lalu, warrior yang terlalu mengandalkan orang lain dan tidak mampu mandiri. Saat itu, dia membencinya karena tidak dapat memenuhi harapannya. Tapi sekarang, dia sangat puas dengan pertumbuhan warrior Yang. Jadi benar-benar mandiri. Setelah menerima pujian dari Tako, tidak tahu mengapa, warrior yang merasa sangat senang dan puas. Denski Ki melirik warrior yang dan berkata sambil tersenyum, "Nak, kamu tumbuh sangat cepat. Sekarang bahkan jika aku bertarung denganmu sendirian, aku tidak bisa mengatakan aku bisa mengalahkanmu." Warrior yang tersenyum, "Senior, mengapa kalian datang?" Denski Ki berkata kepada Rohika, "Bocah kecil beruntung. Kami awalnya datang ke alam semesta 4 dimensi. Kami merasa ada pertempuran di sini, jadi kami datang untuk melihat. Tanpa diduga, kami menemukan itu adalah kamu. Kamu memiliki keberanian untuk datang ke sini." Warrior yang tersenyum pahit, kali ini, dia sedikit keterlaluan. Dirinya merasa bebas untuk datang dan pergi. Namun, fakta membuktikan bahwa dimensi orang misterius dan alam semesta 4 dimensi tidak sesederhana yang dia pikirkan. Pedang fana bukan berarti kamu tak terkalahkan. Namun, kali ini, panennya masih besar. Pergantian Hayden barusan bisa dikatakan tak tertandingi untuk peningkatannya.
Sekarang suruh dia memilih orang misterius atau Yan Joyan. Dia tidak takut sama sekali. Pada saat ini, dia benar-benar di antara master sejati. Pada saat ini, Tako berbalik dan menatap Yan Joyan dan orang misterius itu. Aku akan membawanya pergi. Yan Joyan menggelengkan kepalanya. Langkahi mayat kita. Warrior yang saat ini bukanlah warrior yang dulu. Jika melepaskannya sekarang, pasti akan meninggalkan akar masalah. Tako sedikit mengangguk, dia menatap warrior yang dan berkata, masih bisakah kamu bertarung? Warrior yang mengangguk, bisa membunuh 10 lagi. Tako berbisik, berikan kami 2 ini. Ketika suara itu jatuh, dia dan Denski Ki menghilang langsung di tempat yang sama, dan di kejauhan, nyala api tiba-tiba muncul di tangan orang misterius itu. Roh gelap maha kuasa. Begitu nyala api yang kuat muncul, ada sesuatu yang tidak nyata di dunia. Orang misterius itu tiba-tiba menghilang di tempat. Saat berikutnya, seorang ombak api langsung bergegas menuju Tako yang tidak jauh dari situ. Mata Tako sedikit menyipit, dan tangannya perlahan mengepal. Saat berikutnya, cahaya redup tiba-tiba menyapu tubuhnya. Bang! Begitu kedua kekuatan bersentuhan, seluruh dunia tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi lautan api dalam jarak puluhan ribu kaki. Tapi segera, api menghilang. Seorang bocah kecil muncul di bahu warrior yang. Ini Shiro. Shiro mengisap dengan rakus, lalu matanya tertuju pada orang misterius yang telah mundur bolak-balik di kejauhan, tepatnya. Itu adalah roh gelap maha kuasa di tangan orang misterius. Melihat roh gelap maha kuasa, Shiro mengerjap dan menyeringai. Di tangan orang misterius, roh gelap maha kuasa tiba-tiba bergetar hebat, lalu hendak melesat menuju Shiro. Jelas, itu terganggu oleh Shiro. Melihat roh gelap maha kuasa akan kembali menyala, Shiro gembira, tidak takut, tetapi bersemangat. Roh gelap maha kuasa tidak datang sama sekali, karena dihentikan oleh orang misterius. Orang misterius menggelengkan kepalanya sedikit pada roh gelap maha kuasa, dia menaklukkanmu. Dengan kata-kata ini, dia memadamkan roh gelap maha kuasa. Melihat adegan ini, Shiro kecewa. Warrior yang buru-buru mengiring bocah kecil itu karena dia menemukan bahwa bocah kecil itu ingin bergegas. Pada saat ini, Tako tiba-tiba berbalik untuk menatapnya dan berkata, keluar dari sini. Warrior yang mengangguk dan melangkah ke samping. Mau bertarung pun tidak bisa di wilayah orang lain, setidaknya dengan mereka bertiga. Bahkan dengan wanita bergaun putih di tubuhnya, tidak ada peluang untuk menang. Melihat warrior yang hendak mundur, Samu dan yang lainnya yang tidak jauh tiba-tiba bergegas menuju warrior yang. Monster iblis bengis adalah yang pertama. Sekarang, hanya dia yang bisa membawa pedang warrior yang. Sisa dari penguasa alam takdir akan hampir mati jika mereka dekat dengan warrior yang. Melihat monster iblis bengis, kilatan ganas melintas di mata warrior yang. Tangan kanannya dengan erat menggenggam gagang pedang di pinggangnya, dan kemudian terus mempercepat. Pada saat ini, tubuhnya mulai menjadi ilusi. Domain pedang. Warrior yang lebih cepat. Saat ini, cahaya ganas di mata monster iblis bengis terungkap, dan itu juga meningkatkan kecepatan hingga ekstrim. Satu orang, satu iblis, semakin dekat. Setelah menarik napas, warrior yang tiba-tiba mencabut pedangnya. Bang! Dengan suara ledakan, monster iblis bengis langsung terlempar. Namun, warrior yang juga terkejut dan mundur lagi dan lagi. Mundur ini, dia kembali ke tempat asalnya. Tidak jauh, Samu dan yang lainnya akan mengambil tindakan. Pada saat ini, raungan tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Kerumunan mendengar suara itu dan melihat,
mereka melihat seorang gadis kecil di atas monster iblis bengis di langit. Yana. Di kepala monster iblis bengis, Yana dengan merah mengecam kepala monster iblis bengis dengan kepalan tangan. Bang! Monster iblis bengis jatuh langsung dari udara, sedangkan Yana lebih cepat. Sebelum monster iblis bengis mendarat, dia langsung mengenai kepala monster iblis bengis. Di lapangan, ratapan terdengar. Di mata orang banyak, monster iblis bengis langsung jatuh ke tanah. Yana bertepuk tangan, dia melihat warrior yang menelan ludah, dan kemudian menunjuk ke Samu dan yang lainnya tidak jauh. Artinya jelas. Bersambung.